tujuan. Sekarang ketika kalian ingin membuat suatu karya tulis, tujuannya itu untuk apa? Ya, untuk mengaplikasikan secara keilmuan kah atau bagaimana ya untuk menerapkan untuk membuat suatu produk, aplikasi misalnya atau apa? Ya, nanti itu juga berkaitan dengan tulisan kita. Ketika kita bicara pengembangan, kita bicara membuat sesuatu, berarti tulisan kita nanti isinya satu, memperhatikan apa sih apa teorinya, sumbernya dari mana, apa yang perlu dijelaskan. Nah, di situ berpengaruh juga tentang bagaimana cara menulis, struktur cara menulis kita nantinya. Itu adalah tujuan. Lalu sikap. Tulisan yang ditujukan untuk anak-anak cenderung menggunakan kata adik, teman-teman, kamu. Nah, ini kalau saya ibaratkan dengan jurusan kalian, saya ambil contoh untuk TIF itu, kalian itu kebanyakannya kan disuruhnya itu untuk membuat suatu aplikasi, suatu program, suatu sistem misalnya, ya. Nah, ketika kalian contoh dulu itu ada yang membuat aplikasi untuk anak SD pembelajaran. Dia menggunakan metode apa saya lupa lagi, dia membuat suatu aplikasi belajar untuk anak SD. Maka sikap yang digunakan pada aplikasi tersebut tentu harus lihat ini untuk anak SD loh. Jadi jangan heran menggunakan kata yang informal pada aplikasinya, tapi tulisan penjelasannya harus formal. Itu harus kita bedakan. Karena kita sekelas skripsi tentu penjelasannya untuk ilmiah artinya harus formal. Tapi aplikasinya karena diperuntukkan untuk anak SD boleh menggunakan kata informal. Hai adik-adik semua, selamat datang. Apakah kamu sudah siap belajar? Itu silahkan sikap seperti itu pada aplikasinya. Coba dong, ada kata dong misalnya. Itu bisa. Kenapa? Karena kan ini untuk anak SD misalnya. Kalau kamu membuat suatu aplikasi untuk anak SMA, anak kuliah, tentu lain. Kata-katanya nggak seperti itu. Itu adalah sikap dalam bahasanya. Ya, itu sikap yang dimunculkan tergantung dari siapa. Ya. Nah ini berpengaruh. Gitu. Jadi jangan sampai kita diperuntukkan untuk siapanya, ya, untuk anak-anak, tapi bahasanya kok bahasa orang dewasa. Kalau anak-anak ya anak-anak, orang dewasa silakan gunakan bahasa dengan orang dewasa itu sendiri. Itu adalah sikap yang harus dimunculkan. Ya. Jadi bukan berarti aplikasi kok bahasanya kayak anak kecil banget. Ya untuk anak-anak kan gitu. Ya. Itu kan harus kita pikirkan yang menarik bagi anak itu belum tentu menarik bagi kita kadang gitu kan. Ya kita untuk siapa? Harus kita lah yang menyesuaikan. Ya. Nah, seperti ini. Ini bisa menjadi acuan pengembangan tulisan. Kita sudah tahu tulisan kita untuk siapa audiensnya, ya pembacanya nantinya ya, pembaca tulisan kita siapa, lalu kita sudah tahu tujuan tulisan kita seperti apa, ya. Lalu sikap kita itu bagaimana terhadap subjek atau apa yang kita buat itu sudah jelas juga. Nah, ketika semuanya sudah teratur, bisa kita jelas arah tulisannya nanti, gaya penulisannya. Ya. Nah, lalu kita harus tahu juga kendala menulis itu biasanya ada 3 berkaitan dengan retorika, linguistik, dan empiris. Kalau kita retorika berkaitan dengan pengungkapan ide. Nah ini biasanya berkaitan kan dengan di kepala itu sudah ada, tapi nggak bisa ditulis gitu. Bukan bingung mau nulis apa, kita sudah tahu konsep di kepala, tapi kita mengungkapkan dalam bahasa tulisnya itu susah. Beda ya kalau kita bingung mau nulis apa, berarti kita hampir nggak punya ide sama sekali kan. Kita ide itu sudah ada, tapi pengungkapannya saja kita yang aduh bingung ini gimana gitu. Nih, itu adalah masalah menulis. Ini untuk berkaitan pengungkapan ide, bisa diatasinya itu dengan apa? Saran saya, kalian tidak harus langsung jadi tulisan,
tapi buat inti. Inti tulisan itu apa? Atau jangan buat inti deh, misalnya kalian buat kerangka. Ya, jadi kalian ide itu di plot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inti-intinya seperti apa? Jadi ketika pengungkapan dalam menulis suatu karya tulis itu tinggal dikembangkan. Poin 1 kembangkan dulu. Poin kedua kembangkan, ketiga jadi berurutan. Jadi jangan langsung nulis kalau memang kalian kesulitan dalam mengungkapkan ide. Silakan buat kerangkanya dulu saja atau inti tulisannya saja dulu. Ya, seperti itu. Lalu kita bicara masalah linguistik. Kita bicara masalah penggunaan bahasa. Nah, ini mungkin sering terjadi di kita karena kita satu penguasaan bahasa yang kurang itu karena kebiasaan kita selama ini ternyata salah. Kita sering menggunakan kosakata yang tidak tepat atau bahkan tidak sesuai dengan yang dimaksud. Nah, ini agak sulit karena ini cara kalian untuk mengatasinya itu ya sering baca kalian, mau tidak mau, ya, kalian harus sering membaca, ya. Kalian intinya harus sering baca. Lalu kita sering cek, ya, cek tulisan misalnya, cek juga kita bicara KBBI misalnya, ya. Nah, ini agak sulit juga. Cuma kita harus sering-sering aja. Dengan sering baca, biasanya satu, kita menemukan kosakata ternyata yang tidak kita ketahui. Dan ternyata itu digunakan. Gitu. Ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara kita. Sering-sering baca, sering-sering cek tulisan, dan kita lihat juga lah KBBI. Ya. Nah, ini adalah masalah linguistik. Nah, lalu kita bicara masalah empiris disebabkan oleh kurangnya pengalaman di lapangan. Nah, biasanya dalam menulis karya tulis ilmiah, ketika kita hendak, saya ambil contoh kalian menerapkan suatu keilmuan kita di lapangan, kita bingung. Bingungnya apa? Teori oke, tapi kita di lapangan kurang. Jadi bingung mengaitkan antara yang kita dapat dengan kebutuhan di lapangan. Karena kan kita nggak tahu di lapangan seperti apa, atau mungkin dikaitkan dengan pekerjaan bagaimana. Tapi saya yakin kalau untuk mahasiswa karyawan, ya itu pengalamannya di lapangan sudah cukup banyak. Jadi sebetulnya untuk membuat suatu karya tulis ilmiah judul yang oke, kalian bisa mengkaitkan apa keilmuannya, ya, dan nanti itu bisa dikaitkannya dengan bidang pekerjaan kalian. Gitu. Jadi kalian itu bisa saja menerapkan aplikasi di bidangnya kalian, di tempat bagian kalian. Ya, itu bisa. Itu adalah masalah yang kadang kita hadapi. Biasanya kalau yang mahasiswa tidak punya pengalaman sekali ini. Ya. Tapi alhamdulillah saya yakin untuk kalian minimal sudah tahu. Aduh, saya Pak kerja dulu ada di toko, tapi sistemnya masih secara manual. Oke, berarti bagaimana penerapan sistem digital untuk toko tempat kamu kerja misalnya. Itu kan bisa menerapkan. Ya, jadi antara kebutuhan, permasalahan di lapangan dengan yang telah dipelajari semuanya berhubungan. Ya, itu berkaitan dengan pengalaman di lapangan. Ini adalah masalah dalam menulis itu sendiri. Ya. Nah, sekarang untuk menulis itu sendiri, saya awali dengan makalah sebelum kita lanjut seperti jurnal, sebelum kita lanjut proposal, ya, menguatkan kembali. Awalnya itu kan kita dari dulu membuatnya makalah. Kenapa ini harus dikuasai dulu? Karena kan mau proposal, kayak mau skripsi, mau jurnal, tetap seperti strukturnya itu ada yang merupakan bagian makalah. Dasarnya dari makalah dikembangkan dan diperbaharui, ditambahkan. Saya ambil contoh sederhananya di sini, makalah minimal kan ada latar belakang.
ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Jurnal ada, proposal ada, skripsi ada, semua kan, semua ada. Makanya sebetulnya nggak jauh beda. Nah, untuk membuat makalah saya bagi menjadi 3 bagian. Awal, inti, akhir yang harus dipahami. Pertama, awal, halaman sampul, cover depan. Ketika kita bicara suatu karya tulis ilmiah, jangan meremehkan cover. Cover itu kan punya kriteria. Apalagi mahasiswa. Ambil contoh sederhana. Mungkin kalian ketika awal ada yang menggunakan logo STTB misalnya segede gini. Gede banget. Ya, itu kan salah. Setelah kita tahu ternyata logo kampus itu makalah dan lain-lain itu dalam karya tulis harusnya logonya nggak usah gede-gede banget, nggak usah sampai setengah halaman kayak gitu, ya kan? Nah itu halaman sampul, itu harus kita ketahui. Lalu kata pengantar, ya kata pengantar di situ juga harus jelas, ya. Selain abstrak, kalau abstrak kan nanti ada kita pembahasannya juga ya. Daftar isi, tabel, diagram, lampiran, dan lain-lain. Nah, untuk daftar isi, ya awali itu dari mana? Dari 1 titik kan. Nah, sekarang pertanyaan 1 titik itu apa? Ya, umumnya kita biasa mulai dari kata pengantar. Saya suka lihat juga mahasiswa kok cover dihitungnya 1 gitu. Bahkan cover halaman sampul depan kok ada halaman, nggak boleh. Kalian lihat buku manapun coba, cover dihitung halaman 1 nggak? Tidak kan. Mulai 1 misalnya dari kata pengantar, atau mungkin dari abstrak kalau ada. Jadi jangan membuat daftar isi halaman 1 itu mulai dari cover, tidak. Jadi kata pengantar halaman 2, salah itu. Salah. Halaman 1 itu selalu dari kata pengantar kalau makalah. Kalau tidak ada abstrak. Ya. Itu. Lalu tolong bedakan antara daftar, tabel, diagram, lampiran, dan lain-lain. Ini harus bisa dibedakan. Tabel ya tabel sendiri. Diagram ya diagram sendiri. Ya, lampiran ya lampiran. Kalau ada silakan dalam suatu karya tulis itu biasanya suka ada daftar lampiran. Ya. Dan ini memang harus secara terpisah, silahkan. Ya. Jadi jangan satukan. Ya, jadi meskipun cuma 1, artinya kita ya udah berarti cuma 1 ya udah 1. Gitu. Ya. 1 halaman cuma 1 berarti. Ya kan kalau gitu. Kalau memang 1 halamannya daftar tabelnya dia cuma 1, ya nggak apa-apa, dan memang seperti itu kan. Itu jadi jangan sampai lebar kertas. Ya. Saya ambil contoh. Ya. Kita dari daftar isi terlebih dahulu. Nah, misal kita lihat 1 di sini. Abstrak umumnya kita kan dari halaman 1. Ya. Kalau kita bicara abstrak itu mulai dari halaman 1 atau 1 titik. Ya. Kalau ada. Ya, kalau tidak ada bisa mulai dari kata pengantar. Ya, seperti ini. Dan ini tentu daftar tabel, bagan, diagram, lampiran, dan lain-lain itu dipisahkan. Tidak boleh 1. Ya, maksudnya bagaimana termasuk hal-hal yang kayak gini. Nah, ternyata daftar bagannya cuma segini 1 halaman kalau kalian lihat. Daftar diagram. Ya kan? Ya udah nggak apa-apa karena memang secara aturan meskipun cuma 1 itu nggak boleh kita simpan di sini, masih ada space, nggak boleh. Tapi ini harus halamannya terpisah. Ya, ini untuk daftar-daftar seperti ini.
Ya, kalau ada daftar bagannya, daftar tabel, dan ini tolong dipisahkan. Dia tidak boleh disatukan. Gitu. Ya, kalau memang ada. Ya. Dan dalam suatu karya tulis ilmiah terutama, terkadang ada juga di kita kalau seperti skripsi biasanya suka ada juga yang namanya daftar lampiran. Dan kalau ada daftar lampiran itu silakan bagi menjadi beberapa bagian. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya saya ambil contoh di sini ada yang membaginya, dia nggak ada halaman, tapi cuma ada daftar lampiran doang. Yang satu lampiran satu surat, instrumen penelitian dengan metode penelitian berarti ya di sini. Lalu hasil penelitian atau bahkan dia kalau ada foto silahkan pada bagian akhir. Ya, bagian D misalnya saya tambahkan di sini. D. Foto. Biasanya seperti ini. Ya, nah ini silahkan. Jadi ini bisa kalian bagi menjadi apa? Bisa bagi menjadi beberapa tergantung dari jenisnya itu sendiri. Oh surat, oh instrumen, oh hasil, oh lampiran fotonya. Jadi dibagi silahkan masing-masing. Dan ini kan dia tidak ada halaman. Kayak ini foto halaman berapa, surat penelitian halaman berapa. Ya nggak ada lah. Karena kan kita tahu kalau yang namanya hasil seperti surat penelitian ya, yang kita minta itu kan nggak ada halaman. Kalian minta surat penelitian dari kampus kan nggak ada halamannya gitu. Ya. Nah itu maksud dari daftar lampiran. Dan foto, kenapa nggak ada halaman? Dan tolong, dulu juga pernah menemukan kalau yang namanya lampiran foto dalam suatu karya tulis, itu wajib berwarna, jangan hitam putih. Wajib berwarna, tidak boleh hitam putih. Ya, sekali lagi itu. Ya, cover pun harus berwarna. Ya, saya pernah melihat itu cover kok covernya kok malah hitam putih kan di situ. Nah itu tidak boleh ya. Nah seperti itu gitu. Oke ya. Nah ya. Lalu bagian inti kita mulai dari pendahuluan, nanti ada pembahasannya juga, kita ada pembahasan, penutup, dan kita ada daftar rujukan dan lampiran. Yang tadi ya kaitannya. Nah, daftar rujukan berarti ini adalah daftar pustaka. Ya, dan daftar rujukan berarti ini adalah hal yang wajib ada. Kalau kalian tidak ada daftar rujukan, artinya karya tulis kalian itu 100% pemikiran sendiri. Dan lampiran dalam suatu karya tulis ilmiah, makalah ilmiah pasti ada. Minimal tadi foto. Ya. Foto biasanya suka ada. Ya, tidak mungkin tidak. Nah ini berkaitan dengan awal makalah ya. Nah kita mulai dari bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan dalam suatu tulisan, saya tambahkan itu ada tema ya. Bagian pendahuluan ini berkaitan dengan sebetulnya masalah. Atau ibaratnya sebelum kita latar belakang, dia menyangkutnya kedua hal ini sebetulnya. Ya, ini harus kita pikirkan secara gamblang terlebih dahulu. Yang pertama kita tahu menentukan tema. Sebelum menulis itu, sebelum kita bagian pendahuluan dalam menulis suatu makalah seperti latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, minimalnya kita harus bisa memikirkan dua hal ini dulu. Ya, pendahuluan sebelum menulis. Itu kita harus menentukan topik apa yang ingin kalian angkat.
Saya rasa ini sudah jelas. Ya. Sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan minat, sesuaikan dengan bidang masing-masing. Bisa juga disesuaikan dengan bidang pekerjaan, silahkan. Lalu poin kedua, masalah. Masalah apa yang muncul tentang topik tersebut? Dan untuk masalah, biasanya kita harus memerlukan apa? Misalnya kita bisa melakukan wawancara. Kita bisa melakukan angket untuk menemukan masalah. Atau mungkin kita bisa melakukan observasi. Nah, biasanya wawancara yang paling mudah. Ke orangnya langsung. Masalah apa yang muncul tentang topik tersebut? Nah, kalian di bidang kerjaan silakan bisa wawancara ke orang lain. Jangan bilang kalau ditanya oleh dosen, masalahnya apa ini? Tahu dari mana ada masalah di situ? Soalnya saya bagiannya apa? Jangan. Apalagi nanti ditulis di latar belakang bahwa berdasarkan apa yang kalian alami. Tidak boleh. Ya, karena kalau berdasarkan apa yang kalian alami, nanti takutnya itu bukan objektif, tapi subjektif. Karena bagian kalian, karena penelitian kalian, jadinya perasaan gini-gini. Padahal kata orang biasa aja kan. Ya. Nah, lalu kita mulai ke inti suatu tulisan tersebut, yaitu latar belakang. Latar belakang berkaitan dengan alasan tentang tema dan masalah yang menunjukkan seberapa penting bahasan yang kalian angkat. Atau kenapa milih judul itu? Karena latar belakang selalu ada dua hal. Menulis latar belakang bisa diawali oleh dua hal. Pertama, mau diawali oleh teori, silakan. Atau mau diawali oleh masalah, silakan. Yang jelas kedua hal ini selalu ada. Apa sangkut paut masalah dengan teori? Apa teori dengan masalah? Ini adalah hal yang harus kita pikirkan sejak awal. Latar belakangnya bagaimana? Teorinya, masalahnya apa? Jadi teori itu bukan kita mikirin pas nulis bab 2, salah. Tapi dari latar belakang juga harus sudah ada. Gitu. Ini. Ya, untuk menulis latar belakang mudahnya silakan bisa dari teori dulu atau bisa dari masalah dulu. Nah, lalu rumusan, hal apa yang akan kalian lakukan? Ini berkaitan dengan penelitian atau karya tulis kalian. Kalian tuh mau ngapain sih? Mau menganalisis, mau membuat sesuatu, berarti kan bagaimana merancang. Ya. Berarti ini kan biasanya umumnya itu dalam bentuk apa? Pertanyaan kan? Kebanyakannya. Ya. Rumusan ini masalah ya, ada pertanyaan, ya, ada mungkin pernyataan. Nanti karena kalau kita bicara masalah dibagi 3 kan. Ya. Identifikasi rumusan masalah, lalu batasan masalah. Identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, atau di kalian batasan masalah namanya ruang lingkup. Tapi kita fokus ke rumusan masalah, umumnya itu bentuknya pertanyaan. Bagaimana sih atau apa yang akan kalian lakukan? Ya. Lalu tujuan, manfaat, hasil akhir ini didampak. Untuk tujuan ini tolong disesuaikan dengan ini. Tidak ada yang namanya tujuan dan rumusan masalah kok berbeda. Bertolak belakang, salah itu. Karena kan pada dasarnya kalian tujuannya untuk menulis ini, melakukan penelitian ini adalah memecahkan masalah. Ya. Nah, cuma sekarang pertanyaannya masalahnya seperti apa dulu baru ke tujuan. Lalu kita ada manfaat. Nah, manfaat bisa dibagi bagi diri sendiri, orang lain, dan pihak lain.
bagi diri sendiri manfaatnya apa? Bagi orang lain di sini kita baca kita kategorikan seperti pembaca. Bagi pembaca apa manfaatnya membaca karya tulis kalian? Lalu bagi pihak lain misalnya kalian melakukan penelitian di PTA. Sekarang pertanyaannya itu apa manfaatnya bagi PTA? Ya. Ada manfaat apa bagi PTA tersebut? Ya. Nah ini harus kita pikirkan juga. Gitu. Ya. Ini berkaitan dengan karya tulis. Nah ini. Silakan mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada, oke. Saya lanjut. Ada? Ada ya? Mangga? Ada. Mau Mary dulu? Siapa dulu? Boleh. Sok duluan aja kan. Oke, saya dulu Pak. Jadi kan kalau tadi rumusan ini umumnya berbentuk pertanyaan ya Pak? Betul. Berarti tujuannya berbentuk jawaban juga yang menjawab rumusan. Ya. Itu kalau buat tujuannya gimana Pak? Bentuknya apa di nomor gitu atau dibuat paragrafnya? Oke. Pertanyaan bagus. Oke. Gini. Sebetulnya rumusan masalah kalau kita bicara karya tulis dan tujuan itu biasanya dibentuk nomor 1, 2, 3 ya. Bukan diparagrafkan, biasanya seperti itu. Kalau terutama makalah atau bahkan skripsi. Nah, secara penulisan, rumusan masalah dan tujuan yang baik itu disesuaikan. Maksudnya bagaimana? Contoh, rumusan masalahnya kalian ada 4. Maka tujuan pun secara umum minimal harus ada 4. Kenapa? Tujuan 1 adalah berkaitan dengan rumusan masalah nomor 1. Seperti rumusan masalah nomor 1, pertanyaan. Ya, misalnya, saya ambil contoh rumusan masalah nomor 1 itu adalah bagaimana penggunaan sistem keamanan di komplek A, ya, kinerja atau bagaimana kinerja sistem keamanan di komplek A dan lain-lain misalnya. Berarti tujuan yang pertama itu kalian tentu dalam tulisan itu adalah untuk misalnya kita ganti bagian awalnya, untuk menjelaskan dan mendeskripsikan ya, sistem keamanan di komplek A yang saat ini sedang digunakan. Ya kan? Berarti itu antara rumusan dengan tujuan itu sesuai. Baru kan misalnya rumusan keduanya kita misalnya bagaimana perancangan untuk misalnya sistem keamanan di komplek A. Kan kita harus tahu dulu yang sebelumnya bagaimana, baru kita buat yang baru misalnya. Ya. Jadi untuk tujuan bentuknya bisa poin 1, 2, 3. Disesuaikan dengan rumusan masalah tersebut. Dan bentuk tujuan tidak boleh pertanyaan. Kan jawaban dari rumusan. Artinya bentuk tujuan dan manfaat ini bentuknya adalah pernyataan. Ya. Gitu. Bentuknya pernyataan. Seperti itu. Ya. Gitu. Dapat dipahami mungkin? Atau kurang jelas? Cukup Pak, cukup paham. Oke, silakan kalau gitu. Mary, bagaimana? Saya mau nanya yang tadi mengenai masalah linguistik, Pak. Iya. Iya. Bagusnya itu, Pak, untuk linguistik atau penggunaan bahasa itu, apakah wajib konsisten atau gimana, Pak? Kan misalnya karena kita di bidang teknologi kan pasti banyak menggunakan istilah-istilah asing gitu ya, Pak. Kayak misalkan download harus menggunakan kata unduh atau upload dengan unggah dan lain-lain. Nah, bagusnya itu
kita konsisten menggunakan bahasa Indonesia atau boleh menggunakan bahasa asing namun dengan aturan tertentu gitu Pak? Oke. Pertanyaan bagus juga. Nah, baiknya itu gini, ya. Baiknya ketika kalian menjelaskan sesuatu, itu baiknya itu menggunakan bahasa Indonesianya, ya, menggunakan bahasa Indonesianya. Namun, ketika kalian ingin menegaskan, mengkhususkan secara teori yang memang berkaitan dengan istilah asingnya, silakan boleh menggunakan bahasa asingnya. Tapi tetap diutamakannya apa? Bahasa Indonesianya. Ya. Karena kan konsisten, silakan. Kalau mau dari awal sampai akhir menggunakan Indonesia boleh. Tapi kalau mau menggunakan bahasa asingnya dengan konsistennya satu, dia harus menggunakan huruf miring dan tujuannya untuk apa dulu? Untuk menjelaskan ataukah untuk menekankan? Kalau untuk menekankan silakan. Tapi kalau untuk menjelaskan secara terus-menerus saya rasa harusnya menggunakan katanya unduh misalnya. Gitu. Atau kita menggunakan istilah daring. Saya membuat aplikasi ini dapat dimainkan secara luring atau secara offline. Kita bisa menggunakan kata seperti itu. Takutnya ada orang yang tidak paham istilah luring. Tapi kita ke bawahnya, kita menggunakan istilah luring. Kenapa? Karena kan di atas sudah dijelaskan, luring atau offline. Artinya, bagian bawahnya, ketika kita menjelaskan kata luring terus-terusan atau kata unduh, ya, itu orang sudah paham unduh itu apa. Seperti itu. Gitu. Ya. Gitu. Berarti cukup sekali saja ya Pak untuk penekanan. Iya, betul. Itu sama juga berlaku kalau kalian nulis apa ya? Kalau nulis itu kan kadang ada yang disingkat-singkat ya. Dan kewajiban kalian itu adalah memanjangkan terlebih dahulu singkatannya pada awal tulisan, baru ke bawahnya mau nyebutin singkatannya aja nggak masalah. Tapi kalau dari awal baru singkatannya langsung nggak salah, baru dijelaskan di bawah salah. Ya, seperti itu. Itu berlaku juga termasuk dalam kalau nulis ada singkatan-singkatan ya, itu aja. Jadi kalau nulis singkatan tuh silakan misalnya kata SMS, short message system. Silakan, asal bagian atas kalian terangkan dulu SMS atau jadi short message system dalam kurung SMS misalnya. Di bawahnya SMS. Nah, silakan. Berarti kan orang sudah tahu SMS itu apa yang di atas itu. Seperti itu. Gitu. Silakan. Terima kasih banyak Pak. Ya. Silakan. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, untuk bagian pembahasan ya, ini berkaitan dengan teori. Kenapa saya tidak teori dan tidak pendahuluan dulu? Karena kan biasanya kalau di makalah itu minimal 3 bab ya. Kadang kita menyatukan teori dan pembahasan. Baru ke penutup atau simpulan. Nah, tapi di sini yang harus kita pahami itu apa itu teori? Apa itu pembahasan? Kalau kita teori, ini kan berarti kaitannya dengan apa? Dengan sumber. Ya, artinya apa? Sumber yang digunakan. Kalau pembahasan, ini kaitannya antara apa? Antara masalah dan teori. Ini dua hal yang berbeda. Ya, apa keterkaitan masalah dengan teori atau bagaimana memecahkan masalah secara teori? Contoh, kalian secara teori misalnya ada pada metodologi penelitian kan kalian mungkin sudah awal-awal itu ada kualitatif, kuantitatif mungkin ya. Jenisnya itu kan ada langkah-langkahnya. Oh, metode kualitatif itu harus langkahnya A, B, C, D. Kuantitatif harus A, B, C, D. Itu namanya teori. Tapi ketika dibahas, terapkan terhadap permasalahan. Saya ingin membuat sistem.
Oke, berarti ada 3 langkah secara kualitatif. Berkaitan dengan membuat sistem itu langkah pertama apa? Jadi dikaitkan dengan masalah yang akan kalian hadapi. Atau bisa dibahas, dianalisis misalnya. Ya kan? Itu bisa dibahas. Misal, secara aturan, perkembangan informatika yang baik itu suatu perusahaan dinilai dari 3 faktor A, B, C. Oke, berarti dibahasnya itu apa? Di tempat saya bekerja dibahas dari faktor yang satu bagaimana? Di tempat kerja saya dibahas dari faktor yang kedua bagaimana. Jadi beda antara teori dan pembahasan. Ya. Teori kita sumbernya doang. Pembahasan antara masalah dikaitkan dengan teori atau sumber tadi. Gitu. Dan pembahasan itu bukan sekadar mengulas yang baik itu, tapi mengaitkan teori yang dipaparkan pada makalah. Selain itu, didukung dengan pemecahannya, bisa dengan faktanya, datanya, dan lain-lain. Ya. Nah, makanya ketika kita bicara suatu karya tulis ilmiah, entah makalah, entah apapun, dia selalu ditanya itu, kamu lakukan wawancara? Tidak. Ya, karena kita butuh data, fakta yang relevan. Kita nggak bisa asal-asalan ditanya data, fakta. Faktanya dari mana? Datanya dari sumber yang relevan? Enggak. Kamu pakai teorinya siapa? Teori yang si A. Oke, berarti memang ada sumber bukunya. Ini harus dikuasai juga. Kita teori mana? Makanya kan kalau kalian kita tahu ya kalau buat skripsi itu kan bab 1 pendahuluan, bab 2 misalnya teori landasan teoretis atau tinjauan pustakanya. Bab 3 nih misalnya metode penelitian atau perancangan sistem. Bab 4 hasilnya. Nah, berarti kan antara hasil perancangan dan teori itu kan beda kan? Seperti teori yang digunakan. Hasilnya mana? Berarti kalian hasilnya itu adalah hasil menerapkan teori tadi. Ya. Nah, itu beda. Ya. Makanya mengkaitkan teori, mengkaitkan masalah, ya. Mana datanya, mana faktanya, makanya biasanya didukungnya juga oleh apa? Lampiran kan kalau ini. Dibuktikan. Mana data hasil wawancara? Datanya mana? Faktanya kamu tahu dari mana? Oke, dari sumbernya. Berarti sumbernya mana? Lihat daftar rujukan faktanya. Oke. Nah, ini kan saling berkaitan. Gitu. Intinya kalian harus bisa membedakan apa itu teori, apa itu pembahasan. Teori silakan fokus ke sumber yang digunakan. Pembahasan masalahnya apa, teorinya apa. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas bagian penutup. Ya. Nah, ketika kita bicara penutup, ya, atau kita bicara simpulan dan saran, ya, yang harus ditekankan oleh saya itu pertama kali adalah simpulan bukan pengertian. Banyak saya lihat juga mahasiswa masih membuat simpulan, ya. Mahasiswa itu membuat kesimpulan dalam suatu karya tulisnya atau makalahnya, ya. Tapi kok ternyata pengertian gitu. Kan saya nanya, emang kamu buat makalah itu isinya pengertian? Tidak, Pak. Oh, berarti kan kalau gitu kalian itu bukan simpulan, itu bukan pengertian. Simpulan yang baik, ya. Nah, hasil dari pembahasan kajian pemecahan masalah. Nah, simpulan yang baik itu apa? Biasanya ini jawaban dari masalah. Ya. Berkaitan juga dengan apa yang dilakukan. Ya.
jawaban dari masalah, dan apa yang dilakukan. Makanya di sini hasil dari pembahasan, kajian, atau pemecahan masalah yang sebelumnya dikemukakan. Gitu. Itu adalah simpulan yang baik. Ya. Lalu saran, juga banyak mahasiswa yang menulis, saya lihat, kok saran itu untuk diri sendiri. Banyak mahasiswa yang nulis, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari salah misalnya. Ya, sehingga penulis mengharapkan saran, kritik dan saran. Lah itu kan buat diri sendiri. Logika aja. Kalian buat makalah, nulis saran, kalian yang nulis berharap saran ke diri sendiri, salah lah. Saran dalam suatu karya tulis itu adalah saran bagi pembaca atau bagi pihak lain terhadap apa yang kalian lakukan. Harapan kalian juga. Gitu. Disarankan misalnya penggunaan ini bukan hanya sekadar dilakukan pada salah satu perusahaan saja, tapi penggunaan aplikasi seperti ini bisa diterapkan dan lain-lain. Ya, selain itu, ya kan perusahaan pun harus sarannya harus lebih memperhatikan karena ternyata banyak kesulitan dalam itu kan saran bagi siapa? Bagi pembaca atau bagi pihak-pihak terkait berkaitan dengan apa yang kalian lakukan. Jadi saran di sini bukan untuk diri sendiri, tidak. Kalau kalian nulis saran untuk diri sendiri, wah itu udah salah sebetulnya. Ya. Seperti itu. Ini jadi simpulan bukan pengertian, ya. Simpulan tidak boleh pengertian, dan saran bukan untuk diri sendiri. Intinya seperti itu. Ya. Nah, dalam menulis karya tulis ilmiah, buat kerangka tulis, sintak penelitian, sintak tulisan itu yang harus dikuasai dan harus jadi bahan pertimbangan sebelum kita melakukan penelitian karya tulis ilmiah ya. Kita harus tahu masalahnya apa, pengumpulan ini berkaitan dengan apa, teorinya. Ya. Data ini bisa berkaitan dengan metode. Ya. Atau mungkin hipotesis, kalau ada ya pengujian hipotesis, ini kalau ada juga, pada dasarnya gini, ketika kita menulis suatu karya tulis ilmiah, seperti makalah, atau mungkin karya tulis lainnya ya, pertama, masalahnya apa? Oke, sudah jelas. Lalu pertanyaannya pengumpulan dan analisis data. Kalian pengumpulan di sini misalnya pengumpulan datanya atau pengumpulan dari segi teori atau sumbernya itu mau dari mana? Kenapa? Ini teori yang kalian gunakan kan nanti menentukan dalam pemecahan masalah. Tidak sedikit, tidak jarang kita temukan kok teorinya A, tapi beda buku bisa A di sini bisa beda gitu. Contoh kualitatif kalian saya ambil contoh ya. Seperti analisis data itu kaitan dengan metode. Contoh kan kita ada teori metodenya juga kan. Ada mungkin metode kualitatif kita menggunakan buku karangan A. Terdiri dari 5 langkah. Tapi kalau bukunya yang punya B ada 8 langkah. Nah, kita kan harus bisa menentukan pengumpulan teori atau penggunaan analisis datanya kita mau pakai buku A atau buku B. Yang sesuai yang mana? Itu dari awal harus sudah diterapkan. Kenapa? Agar jelas arahnya. Nanti kan pasti dosen bertanya, masalahnya apa? Oke, apa yang mau kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan itu. Nanti apa yang akan kamu lakukan berkaitan dengan kan langkah-langkah. Pakai teori yang mana? Oh, karena kalau pakai teori yang mana berpengaruh terhadap bagaimana pembuatannya misalnya. Nah, itu juga harus dari awal. Artinya kembalikan lagi sebetulnya. Sering baca mau tidak mau kan sebetulnya. Untuk saran sekarang untuk bagaimana
teorinya dan analisis data, sekarang diharapkannya kalian lebih seringnya ya membacanya jurnal. Karena dari jurnal itu biasanya mereka udah jelas cara analisisnya, berarti takutnya gini, apakah berkaitan dengan kita atau tidak, bisa kita ambil contoh, oh ternyata kalau untuk saya mah cocoknya pakai buku A, jangan buku B. Bisa ada gambaran seperti itu. Lalu pengembangan hipotesis atau pengujian hipotesis, ini kalau ada praduga. Ya, pengujian hipotesis atau pengembangan hipotesis ini biasanya kalau ini berkaitan dengan apa? Ini biasanya berkaitan dengan kuantitatif kalau ini. Kuantitatif ya, terutama metode penelitian eksperimen. Itu adalah pengujian hipotesis. Ya. Jadi dalam menulis karya ilmiah kita harus tentukan masalah, kamu mau pakai teori yang siapa? Harus jelas juga, atau teorinya apa aja biar nggak bingung. Ya. Lalu metodenya bagaimana? Ya. Ini juga untuk mensiasati apa? Biasanya kan kita bingung mau nulis apa, nah di situ. Beda ya kalau kita tadi bingung mengungkapkan ide dengan bingung mau nulis apa, beda. Ide sudah ada, cuman susah mengungkapkan. Tapi kalau bingung mau nulis apa, ide pun berarti tidak ada. Nah kalau ide nggak ada, lebih baik cari dulu yang kayak gini. Gitu. Ya. Nah, kenapa kita sulit atau bahkan mungkin terbilang jarang nulis? Ya. Mungkin kita banyak faktor. Ya. Ini kaitannya dengan kesulitan kendala menulis juga sebetulnya ya. Nah, pertama kita biasanya karena kurangnya penghargaan. Ya. Kadang kita sudah susah nulis dengan berbagai, mungkin takutnya ada yang kurang menghargai atau mungkin kurang apresiasi. Ya aduh udah capek-capek nggak dibaca cenah. Atau mungkin takutnya pengennya dikoreksi gimana, dilewatkan misalnya. Ada yang seperti itu. Nah, lalu manajemen waktu dan strategi. Nah, saya katakan saya kaitkan aja lah langsung ya dengan kalian semester depan itu seperti praskripsi atau mungkin skripsi ya. Dalam menulis, kalian harus bisa memanajemen waktu atau strategi, terutama karya tulis ilmiah sekelas skripsi. Manajemen waktu dan strategi, contoh, kalian membuat judul penelitian, kita juga harus manajemen waktu dan strategi. Dalam jangka waktu sekian bulan sanggup tidak menyelesaikannya. Biasanya kalau kalian merasa nggak sanggup tapi maksain, akhirnya apa? Nanti jadinya males, susah nulisnya, ngerasa berat, ngerasa apa, molor aja akhirnya. Ya. Molor waktunya harusnya 8 semester, lulus tuh jadi 9. Nah itu kan kita harus menyesuaikan. Manajemen waktu dan strategi berkaitan dengan judul penelitian yang hendak kita buat. Ya, sumber daya ini banyak ya. Sumber daya dan dana terpengaruh juga lah ya, karena dalam menulis itu untuk membuat sesuatu kita ke lapangan kadang kan membutuhkan dana. Sumber daya itu kita bicara narasumber misalnya. Ya. Atau kita bicara sumber buku misalnya. Saya rasa kalau sumber buku sekarang hampir tidak ada masalah ya. Karena biasanya dosen selalu menyarankan, aduh Pak ini salah, susah nyari sumbernya. Kenapa nggak beli secara online? Kenapa harus baru? Kenapa nggak beli yang second-nya saja? Itu biasanya menjadi, atau mungkin kenapa tidak cari e-book-nya? Cari aja jurnalnya, cari aja apa. Untuk sumber sekarang keterbatasan sumber saya rasa sudah cukup teratasi. Tapi biasanya untuk keterbatasan sumber daya di sini adalah sebagai narasumber fakta, nah ini mungkin lain cerita. Karena kan ini biasanya berkaitan dengan yang ahli di bidangnya. Ya kalau memang butuh narasumber tergantung temanya. Ya, kalau dana ya udah jelas lah, itu menyesuaikan juga ya. Dan lingkungan, nah ini lingkungan berpengaruh besar ya.
biasanya kenapa kalian jarang nulis, sulit nulis, itu lingkungannya menuntutnya males, atau mungkin ibaratnya nyarinya yang sama-sama belum. Biasanya kan kalau kalian, aduh ngumpulin tugas mau gimana, kamu udah belum? Belum. Ah udah, saya juga belum, nanti aja. Itu kan pengaruh lingkungan. Akhirnya apa? Kita sulit nulis, jarang nulis. Coba kalau lingkungannya, waduh ini kerja kelompok, aduh orang lain mah udah geningan, saya mah belum. Gitu. Ya, itu lingkungan berpengaruh. Jadi ibaratnya kalau dalam menulis skripsi nanti ke depannya itu silakan cari teman-teman yang memacu semangat nulis ya. Aduh orang lain udah, kenapa saya belum? Kan gitu. Itu bisa menjadi bahan runangan di kita juga. Gitu ya. Nah, seperti itu. Silakan, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Nanti yang mungkin yang agak ya ada. Dari saya gak ada sih Pak. Oke, ntar ya sekalian saya screenshot dulu ya mungkin untuk presensi. Tolong kameranya dinyalakan terlebih dahulu karena sama e-learning dosen juga sedang maintenance. Jadi sebentar Pak, saya setting kita dulu Pak. screenshot saja. Kita screenshot dulu. Ya. Sebentar Pak, setting dulu soalnya kameranya pakai HP Pak. Oh, silahkan. Ya. Ini 20. Ya. Oke, ya. Oke. Ya. Yang jelas mah jangan ini ya, kemarin itu ada mahasiswa jangan sampai hadir tapi ketika kameranya memang off, tapi sengaja sama saya sesekali disuruh tanya jawab selama 30 menit itu nggak ada, ditanya berkali-kali nggak ada orangnya. Wah, berarti itu AF gitu. Oke, dah ya saya screenshot. Sip, sudah. Ya. Nah. Oke, siapa? Oh, Firman. Oke. Oke. Halo, apakah suaranya terdengar? Ada Pak. Oh. Terdengar Pak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau gitu saya jelaskan saja dulu untuk tugas minggu depan. Ya. Ada tugas yang harus dikerjakan oleh kalian semua. Ya. Tugasnya itu adalah kalian silahkan membuat latar belakang. Gitu. Silakan tugasnya itu adalah kalian membuat latar belakang suatu karya tulis. Ya, latar belakangnya minimal 1,5 halaman. Ya, dan saya wajib ada teori atau permasalahan yang bisa kalian ambil dari jurnal. Kan kalau kita terjun langsung ke lapangan tidak mungkin, ya karena ini baru kita latihan. Jadi silakan ambil permasalahan, kutip permasalahan berkaitan dengan tema yang ada pada jurnal yang relevan. Tentunya. Ya. Jadi silakan buat latar belakang minimal 1,5 halaman, harus ada sumber teori atau jurnal yang mencakup permasalahan
yang menguatkan permasalahan yang kalian ambil. Ya, lalu poin kedua, sebelum saya beritahukan temanya, kalau kalian kopas, maka nilai saya langsung 0. Ya, ketahuan kopas dari internet, latar belakangnya sama persis, atau mungkin sama persis dengan kawan, dan lain-lain, saya langsung 0. Tidak ada susulan tugas, Pak, nggak ada. Udah 0 aja langsung tugasnya. Seperti itu. Lalu, halo, apakah suaranya masih terdengar? Masih, Pak. Oke. Lalu untuk temanya saya samakan semua, nanti dikembangkan oleh masing-masing, karena ini adalah tema. Jadi biar beda-beda. Ya. Temanya itu adalah temanya itu kita adalah penggunaan penggunaan media dan teknologi, ya, penggunaan media dan teknologi, ya. Kita bicara di bidang pendidikan aja lah dulu, karena kita pembelajaran aja dulu, pembelajaran seperti kayak gini. Penggunaan media dan teknologi di bidang pendidikan. Misal, saya ambil contoh kalian, misalnya saya, Pak, punya ide latar belakang masalahnya itu bagaimana penggunaan media atau pembuatan aplikasi untuk anak sekolah, untuk mahasiswa belajar bahasa Jepang. Karena saya senang bahasa Jepang atau bahasa Korea, silahkan. Atau Pak, saya minatnya misalnya penggunaan AR, augmented reality, untuk belajar sejarah misalnya. Atau kita bicara game sebagai edukasi apa, misalnya, kan itu berarti kan media atau bidang teknologi digunakan dalam bidang pendidikan tertentu. Seperti itu. Gitu. Untuk waktu pengerjaannya 1 minggu, dikumpulkan minggu depan. Nanti saya beritahukan lagi mungkin untuk format pengumpulan dan dikumpulkan di mana, di grup. Ya, saya berharapnya itu di e-learning agar memudahkan juga. Seperti itu. Ya. Nah, silakan. Apakah ada yang ditanyakan dulu atau mungkin sudah cukup jelas perintahnya? Sudah, Pak. Ya. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Dari saya cukup jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian untuk kita Pak. hari ini. Kalau ada silakan apa? Lewat email atau e-learning Ya. ya? Nanti Soalnya diberitahukan. Karena kan kita masih ada jangka waktu 1 minggu lah. Saya berharapnya e-learning sih, biar memudahkan gak banyak email masuk satu-satu. Gitu. Soalnya berharap saya katanya beberapa hari lagi e-learning udah normal katanya, ya, tapi nggak tahu. Makanya nanti saya beritahukan di grup pengumpulannya. Seperti itu. Ya. Silakan, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, maka saya cukupkan sekian kalau gitu untuk pertemuan hari ini. Kalau ada silakan bisa di grup juga, bisa bertanya. Ya. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.